Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang polusi. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti polusi. Dewasa ini, tingkat polusi terjadi semakin meningkat. Dengan adanya perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan, industri yang menghasilkan limbah, dan banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan asap semakin menambah tingkat polusi di bumi. Apa itu polusi? Untuk memahami polusi lebih dalam, mari kita simak bersama-sama. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Akibat dari polusi dapat menimbulkan perubahan unsur fisik, biologi, dan kimia, di mana di situ berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman, kesehatan terancam karena banyak bakteri dan virus yang menyebar, serta berdampak pada keselamatan makhluk hidup sekitar. Suatu zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Suatu zat dikatakan polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak tepat. Next. Berikutnya kita akan membahas sumber-sumber utama polusi. Yang pertama yaitu proses alam, biasanya berasal dari bencana alam seperti gunung meletus, petir atau halilintar, proses pembusukan secara biologis. Yang kedua dari kegiatan atau aktivitas manusia. Faktor-faktor apa saja di sini yang menjadi sumber utama polusi? Yang pertama yaitu kegiatan industrialisasi. Yang kedua, urbanisasi. Selanjutnya, kepadatan penduduk. Yang keempat, cara hidup. Yang kelima, ekonomi. Unsur-unsur polusi terdiri atas unsur kuantitatif dan unsur kualitatif. Yang pertama yaitu unsur kuantitatif merupakan unsur yang secara ilmiah telah terdapat di dalam alam. Hal ini disebabkan oleh bencana alam, perbuatan manusia, dan lain-lain. Contohnya seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Unsur kualitatif merupakan unsur-unsur yang terjadi diakibatkan oleh berlangsungnya persenyawaan yang dibuat secara sintetis. Contohnya seperti pestisida dan deterjen. Next, jenis-jenis polusi. Pertama, polusi udara merupakan suatu keadaan di mana udara mengandung bahan kimia, partikel, atau bahan biologis lainnya yang menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pada manusia atau organisme hidup lainnya, atau menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam atau lingkungan binaan ke atmosfer. Yang kedua, polusi tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah. Yang ketiga, polusi air. Peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air terganggu. Kualitas air terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Yang terakhir yaitu polusi suara.
Polusi suara merupakan gangguan lingkungan yang disebabkan oleh suara atau bunyi yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan makhluk hidup di alam dan sekitarnya. Suara-suara bervolume tinggi membuat daerah sekitarnya menjadi kurang menyenangkan dan bising. Kerusakan yang disebabkan pencemaran suara bersifat lokal, tidak seperti halnya polusi udara maupun polusi air yang bersifat global, karena dapat menyebar ke berbagai tempat. Polusi udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, letusan gunung berapi, hasil pembakaran, limbah industri. Dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara antara lain terganggunya kesehatan, rusaknya bangunan, terganggunya ekosistem, dan efek rumah kaca. Penanganan yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara antara lain membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, mewajibkan uji emisi. Yang ketiga, kawasan industri jauh dari pemukiman. Gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang terakhir, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Polusi tanah disebabkan oleh sampah yang tidak diuraikan, penimbunan limbah pabrik, penggunaan pestisida kimia, dan penambangan liar. Dampak yang disebabkan polusi tanah antara lain menurunkan tingkat kesuburan tanah, menurunkan produktivitas tanah, terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah, dan merusak ekosistem. Penanganan yang harus segera dilakukan untuk menangani polusi tanah antara lain mengurangi pemakaian plastik, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang bahan bekas, mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen, dan membatasi usaha pertambangan. Polusi air disebabkan karena adanya limbah domestik, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah minyak. Dampak yang disebabkan oleh polusi air antara lain menurunnya kualitas air, muncul wabah penyakit, blooming alga, dan kurangnya kadar oksigen terlarut di dalam air. Penanganan polusi air antara lain pengaturan pembuangan limbah industri, melarang pembuangan sampah ke sungai, menggunakan pupuk dan pestisida ramah lingkungan, mengurangi penggunaan deterjen berfosfat, dan mulai budayakan industri daur ulang. Polusi suara disebabkan oleh suara mesin, suara petir, aktivitas industri. Biasanya, suara-suara apapun yang melebihi 70-85 desibel ini dapat menyebabkan sakit pada telinga. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari polusi suara antara lain terganggunya kesehatan, tuli, gangguan kejiwaan, dan penyakit jantung. Penanganan untuk polusi suara antara lain menjauhkan sumber bunyi dari pemukiman, menggunakan alat elektronik dengan batas normal, dan menggunakan alat peredam suara. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa ya? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar lidah mertua. Kali ini, Ibu ada kuis. Di samping adalah gambar dari tanaman lidah mertua. Coba kalian cari tahu, apa kaitannya tanaman lidah mertua terhadap pencemaran polusi? Oke, jika sudah menemukan jawabannya, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Semoga penjelasan polusi tadi bisa bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.